Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dinya Allah yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga saya bisa mempresentasikan hasil makalah saya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga dan para sahabat beliau. Baiklah, saya Deva Noviriana Putri dengan NPM 2211010033 pada Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Rambi Mekah Banda Aceh ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Sumber dan Karakteristik Ajaran Islam dengan mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Pak Tabrani ZA SPDI MSI. Nah, jadi pada judul makalah Sumber dan Karakteristik Ajaran Islam, di sini kami membahas 3 poin penting. Yang pertama itu ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua ada Islam dan karakteristiknya. Yang ketiga ada beberapa bidang karakteristik agama Islam. Oke, baiklah kita akan membahas yang pertama yaitu Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Nah, kita sudah tahu Al-Quran sendiri adalah berfungsi sebagai pedoman hidup, sebagai korektur dan penyempurna kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu, dan juga sebagai sarana peribadatan bagi umat Islam. Di mana menurut Syafi'i Mu'arrif, Al-Quran memegang posisi utama dalam studi keislaman, di mana fungsinya secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu sebagai sumber inspirasi dan dorongan yang berpikir kreatif, dan yang kedua itu sebagai furqan, pemisah antara sesuatu yang hak dengan yang batil. Selanjutnya ada hadis, di mana al-hadis ini mungkin kita sudah tahu juga, yaitu sebagai sumber ajaran dan agama Islam, di mana al-hadis ini mempunyai peran penting setelah Al-Quran. Berarti al-hadis ini adalah peran kedua yang sangat penting dalam sumber ajaran Islam, di mana ada 3 peranan hadis di samping Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam. Yakni pertama itu untuk menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran, dan juga sebagai penjelas isi Al-Quran, serta menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau samar-samar ketentuannya di dalam Al-Quran. Nah, di samping Al-Quran dan hadis, di sini ada juga ijtihad yang menjadi sumber ajaran Islam, yang dimana ijtihad ini secara etimologi adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha bersungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin. Itu secara terminologinya. Sedangkan secara terminologi, ijtihad adalah sebuah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ulama yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk merumuskan kepastian hukum tentang sesuatu atau beberapa perkara yang belum ditetapkan hukumnya secara eksplisit di dalam Al-Quran dan hadis. Di mana macam-macam ijtihad ini dalam Islam itu ada ijma', qiyas, ihtisan, sudut zariyah, istibham, dan uruf. Poin yang kedua kita masuk kepada Islam dan karakteristiknya, di mana di sini ada beberapa poin penting dalam karakteristik agama Islam. Yang poin A itu ada taat dan menyerahkan diri, di mana orang yang memeluk Islam itu adalah orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menurut segala yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Yang poin ke B itu ada sejahtera, tidak tercela, tidak cacat, selamat, tentram, dan bahagia, di mana setiap muslim akan sejahtera, tentram, selamat, dan bahagia, baik di dunia ataupun di akhirat, dengan tuntutan ajaran Rabbul Alamin.
Selanjutnya ada poin C, yaitu mengaku, menyerahkan, menyelamatkan. Di mana ini berarti bahwa orang yang memeluk Islam itu adalah orang yang mengaku dengan sadar adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia menyerah diri kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada poin D, itu adalah cinta damai dan sejahtera. Di mana Islam adalah agama yang membawa kepada kedamaian dan perdamaian. Orang yang memeluk Islam adalah orang yang menganut ajaran perdamaian dalam segala tingkah laku dan perbuatannya. Inilah beberapa karakteristik dalam ajaran Islam. Perlu kita ketahui, karakteristik ajaran Islam ini adalah suatu watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap umat Muslim dengan berpedoman dengan Al-Quran dan hadis dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kebutuhan manusia dalam bidang agama, muamalah, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, dan disiplin ilmu. Nah, dengan adanya bidang-bidang keilmuan tersebut diperlukan kepada umat Muslim untuk memahami secara mendalam ajaran Islam yang senantiasa membawa umat manusia dalam kehidupan yang cinta damai dan sejahtera. Untuk poin yang terakhir atau poin ketiga adalah membahas tentang beberapa bidang karakteristik agama Islam. Di mana dari berbagai sumber tentang Islam yang ditulis para tokoh dapat diketahui bahwa Islam memiliki karakteristik yang khas yang dapat diketahui melalui konsepsinya dalam berbagai bidang, mana seperti bidang agama, muamalah, yang di dalamnya termasuk masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, kehidupan, lingkungan hidup, kesehatan, pekerjaan, serta Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Konsep ajaran Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristik ajaran Islam itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada poin A, itu ada bidang agama, yang dimana karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama mengakui adanya pluralisme sebagai sesuatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak kepada keselamatan, dan Islam juga adalah yang agamanya, kitab sucinya yang tegas mengakui hak agama yang lain, kecuali yang berdasarkan paganisme dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Di poin B itu ada bidang sosial, di mana Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup damai dan sejahtera. Lebih khususnya di bidang ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menghargai, tentang hak dan kewajiban, dan tentang rasa dan kebersamaan. Selanjutnya di poin C itu ada bidang pekerjaan, di mana Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, untuk poin D atau poin selanjutnya itu ada bidang politik, di mana Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan yang tertentu. Oleh karena itu, setiap bangsa boleh saja menentukan bentuk pemerintahannya masing-masing sesuai keinginan negara tersebut. Namun, dengan catatan yang terpenting, bentuk pemerintahan tersebut harus digunakan sebagai alat menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan ketenteraman masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa Islam itu agama yang betul-betul hak di sisi Allah, yang menyempurnakan agama-agama terdahulu. Islam memiliki sumber ajaran yaitu Al-Quran dan hadis. Selain itu juga digunakan ru'yu atau akal pikiran untuk menetapkan hukum yang tidak ditemui dalam Al-Quran dan hadis.
Islam juga mempunyai karakteristik yang unik dan menarik, yang dapat dikaji secara normativitas dan historis, di mana Islam juga mempunyai moralitas yang kukuh dan menyeluruh. Prinsip dasarnya dan ajaran-ajarannya bersifat selaras dan seimbang. Di mana Islam juga mengenal adanya berbagai pembaharuan dan teknologi. Tetapi pembaharuan yang dimaksud di sini bukan yang meninggalkan prinsip pokok ajaran Islam atau aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, itu boleh ditanyakan nanti di kolom komentar. Dan saya Deva Novriana Putri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.